Salam suksma ang dharma. Kembali Guru Ratu lanjut masalah Aji Anom. Aji Anom secara lahir dia orangnya sangat luar biasa baik. Dia sebenarnya bukan seorang preman. Memang kalau namanya ormas kayak Laskar Bali ataupun ormas yang lainnya kan dididik dengan kekerasan, dididik dengan premanisme. Memang itu tidak bisa kita bantah lah, karena kenyataannya ya walaupun tidak semuanya kan, karena itu kan oknum ya. Tapi di sini kita LAD dan Ratu secara lahir tidak pernah punya masalah dengan perkumpulan siapapun, termasuk secara individu tidak pernah. Karena kita kan seorang spiritual, berusaha di jalur dharma, selalu berusaha mengalah. Kita mengalah kan bukan berarti kita takut, bukan berarti kita kalah. Kita mengalah dalam artian kita berusaha dulu tidak ya terpancing. Tapi kalau memang kita Ratu dan Karasinda dan LAD jika terpaksa karena kita harus dipaksa untuk bertindak, ya kita apa boleh buat, terpaksalah kita bela diri kan. Masa kita dianiaya atau mungkin kita sampai berbahaya, mengancam jiwa kita, keselamatan kita, mungkin orang selain kita atau keluarga kita, masa kita diam. Hanya kuncinya kita sebagai seorang spiritual, kita yakin itu semua adalah ciptaan Tuhan. Kita yang itu saling menghormati, menghargai, dan tidak saling ganggu. Kembali kepada Aji Anom, dia secara lahir jiwa premannya tidak ada. Tapi dia seorang kesatria malahan, seorang pemberani membela yang lemah. Dia menjaguran, udah pernah berapa kali masuk penjara dia karena berkelahi. Karena itulah, karena dia istilahnya ditantang orang, karena ada yang mungkin bikin onar, dia pukul sampai berapa kali masuk penjara dia. Dia udah terkenal ya sering masuk penjara. Dia masuk di Laskar Bali itu kan karena pertemanan secara lahir. Dia sebenarnya sudah mau tobat, sudah tidak mau lagi gabung di Laskar Bali karena umurnya udah 69 ya, pokoknya udah hampir 70. Tapi dia secara lahir tidak bisa lepas dengan secara lahir dengan Gung Alit karena berteman. Akhirnya bau Laskar Bali, dan Laskar Bali masih dia kan sesepuhnya, termasuk ya korlap lah. Tapi dia secara lahir Ratu tahu dia baik sekali. Dia selalu puasa Senin sampai Kamis kalau nggak salah. Dia pagi sampai sore nggak makan dia. Dia tidak minum, tidak ngerokok, tidak ngeteh, apapun dia tidak. Ratu tahu itu. Nah, karena dia puasa. Dia puasa itu karena dia dulu mel-mel ajarannya Islamnya itu membuat dia kuat puasa. Dia sekarang bisa puasa itu karena dia bertahun-tahun dia belajar ilmu Banten di Jawa dengan kiai. Dia disuruh puasa, makanya sampai sekarang ke bawah puasa. Makanya secara lahir sama Ratu dan batin pun dia luar biasa baik. Sering WA Ratu, pesan Ratu, nanti kalau ada anggota LAD atau Ratu pribadi atau keluarga Ratu ada yang minta ngetik siapapun, entah ormas atau siapapun, saya yang paling pertama nomor 1 maju. Kalau memang Ratu punya murid, punya sinar, punya abdi, jangan ngomong-ngomong aja. Saya memang walaupun tidak ada langsung di LAD, tapi saya setia ngiring Ratu. Kemarin aja juga WA, Ratu gimana kabar, mungkin enak sareng keluarga, inget nggih yang napi-napi kontak tiang nggih Ratu nggih, suksma luar biasa ketemu Ratu. Nak Ratu selalu dipegang, disangkol terus, selalu dipegang, didatni, pokoknya kayak saudara lah. Dia luar biasa, dia batin sama Ratu. Ya begitu baru Ratu salut, dia kesatria. Dia jiwanya kesatria. Dia ada pesan siapa yang mengganggu Ratu, keluarga tuh anggota LAD, dia yang pertama maju. Dia akan membantu, walaupun Ratu secara lahir tidak memanfaatkan, karena kita kan tidak mungkin ya kita bikin masalah untuk kita juga tidak banyak punya utang, tapi kita menghormati lah kebaikannya. Apalagi semenjak beliau tahu siapa Ratu, dan dia pesan pada Sinar Made dan Sinar Komang, jangan pergi dari Ratu. Ini Ratu ini adalah luar biasa. Saya heran baru ketemu orang punya power, punya kekuatan seperti tidak pernah belajar langsung dari lahir, itu jarang ada, langka. Apalagi di Bali banyak orang belajar sekarang kan pakai ilmu-ilmu Jawa, ilmu kebatinan, ilmu-ilmu yang bersifat instan, sabuk segala macam. Kalau Ratu ini kan udah pembawaan, tolong hanya harus bersyukur ada Ratu. Seperti saya, guru saya kan punya guru. Kalau saya punya guru, gurunya ada gurunya. Beda kayak guru Ratu ini, dia bisa seperti ini, jarang ada. Dia pesan seperti itu. Cuman saya, karena saya sudah terlanjur ada di Laskar Bali, saya pertemanan, tapi secara lahir dan batin saya akan selalu setia Ratu. Saya akan selalu membantu LAD.
begitu luar biasanya. Karena apalagi dia tahu ratu seperti itu, dia tidak berani. Karena dia sudah, karena banyak orang yang dites, kalau memang dia belajar, kalau dia kalah dia berguru, kalau dia menang ya buat apa, dia bilang sama guru ratu dulu. Dia tidak, hanya guru ratu sebenarnya sudah nggak mau dipukul, dites, tapi ya untuk memberikan kesempatan silakan. Akhirnya dia bilang, maaf ratu, saya ini terus terang aja tidak langsung terjun di LAD, tapi saya tetap akan secara batin dan lahir batin tetap setia pada ratu daripada LAD. Karena dia tahu siapa ratu. Dia bilang di Bali jarang ada seperti ratu, orangnya perspektif, pokoknya tidak, orang punya power tapi biasa-biasa dibilang kalem. Zaman sekarang banyak baru sedikit punya kekuatan, power sudah sombong. Dia bilang pesan gitu, ini luar biasa ratu. Saya selama ini saya udah berkelana kemana-mana mencari ilmu kebatinan, untuk di Bali cuma satu saya halut sama ratu. Dia bilang begitu, bukan ratu yang ngomong. Karena ratu bilang tidak sombong, walaupun punya kesaktian seperti itu, tapi ratunya tidak sombong, tidak mau menunjukkan hanya kesembarangan. Dia itu salutnya. Makanya ratu maaf di ormas segala macam semua udah tahu siapa ratu. Makanya LAD harum namanya. Kita akan diganggu karena ratu udah punya nama di atas itu. Yang penting kalian jangan bikin masalah saja. Karena bagaimanapun LAD dari 2007 ratu hadir latihan di pantai Peti Tengger 10 tahun sampai ratu bekerja di tempat kerja Batu Beleg aja itu karena ketua lingkungan tahu ratu sebagai guru, sebagai ratu, sebagai pemimpin spiritual, sebagai pemimpin organisasi. Mereka salut. Di sini semua ratu, di pantai dimanapun ratu tidak tahu orangnya, mereka tahu ratu. Karena intinya ratu sudah menanam bibit yang baik, kalian harus bisa merawat, bisa menjaga. Tolong biar LAD kita harum. Itu aja pesan dari gue. LAD hidup jaya merdeka rahayu.